Sebanyak 24 daerah, hasil Pilkada 2024 diputuskan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. 17. Pemungutan suara ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nomor perkara 68 tahun 2025, yang dimohonkan oleh Rifai dan Yefri Sudianto, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Pihak terkait, Gusnan Mulyadi dan I Sumirat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2. Pertimbangan hukum, bahwa masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi telah terbukti melewati atau melebihi 2 periode. Maka menurut Mahkamah Konstitusi Gusnan Mulyadi tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Pilkada 2024 yang lalu. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang, tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang lalu. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan diucapkan. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. 18. Pemungutan suara ulang, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nomor perkara 168 tahun 2025, yang dimohonkan oleh Farid Qasim dan Nurhaini, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 2. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Pihak terkait, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 4. Pertimbangan hukum, bahwa dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai bahwa calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo, Pilkada 2024 yang lalu. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh pasangan calon Putri Daka dan Haidir Basir, pasangan calon Farid Qasim dan Nurhaini, pasangan calon Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan diucapkan. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. 19. Pemungutan suara ulang,
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 75 Tahun 2025 yang dimohonkan oleh Niza Rahmatu dan Ardi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong nomor urut 3. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong. Pihak terkait, Erwin Buraset dan Abdul Sahid, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong nomor urut 4. Pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa Amrullah Qasim Al-Mahdali ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2020. Pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, Pilkada 2024 lalu. Masa jeda 5 tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari 2025. Untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024. Dalam kaitan ini, dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, harus memenuhi jeda selama 5 tahun sejak berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat. Teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Amrullah Qasim Al-Mahdali sebagai calon Bupati tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, Pilkada 2024 yang lalu. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan diucapkan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. 20. Pemungutan suara ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 73 Tahun 2025, yang dimohonkan oleh Alfedri dan Husni Merza, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak nomor urut 3. Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Pihak terkait, Afnis dan Syamsurizal, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak nomor urut 2. Pertimbangan hukum, terdapat warga negara yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 karena tidak mendapat surat undangan memilih atau si pemberitahuan, merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak untuk memilih di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak. Selain itu, adanya pasien, pendamping pasien, dan petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian ternyata benar belum diakomodir hak konstitusionalnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Teknis pelaksanaan, pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 yang lalu, dan melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian yang pada tanggal 27 November 2024 lalu belum menggunakan hak pilihnya.
sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, dengan terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus. Pemungutan suara ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan diucapkan. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan di sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2025. Demikian dulu, daftar daerah yang diputuskan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Daftar berikutnya disajikan pada video selanjutnya. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.